Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, sahabat guru Indonesia. Saya Rudi Hartono, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Jatisari Karawang, akan menyampaikan dua narasi cerita kasus dalam video ini yang merupakan gambaran pelaksanaan praktik penerapan dengan pendekatan teori segitiga restitusi yang dipopulerkan oleh Diana Goosen pada tahun 1996. Untuk penyelesaian permasalahan peserta didik sekolah saya bertugas. Dengan penjelasan awal ini, bagaimana pendekatan segitiga restitusi adalah suatu pelaksanaan dalam proses melakukan dialog yang dilakukan oleh saya sebagai guru ataupun dapat juga dilakukan oleh orang tua kepada peserta didik agar dapat mewujudkan peserta didik secara mandiri dan dapat bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Ada 3 tahap segitiga restitusi, yakni 1. Proses menstabilkan identitas. 2. Proses validasi tindakan yang kurang tepat atau tindakan yang salah. 3. Proses menanyakan keyakinan. Pada proses tahap 1, melakukan proses menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah hampir semua orang pernah melakukan kesalahan. Pada bagian proses ini berkomunikasi atau berdialog guru dengan peserta didik yang nantinya secara perlahan-lahan menghilangkan identitas yang gagal ke proses identitas menjadi sukses. Pada tahap kedua, melakukan proses validasi tindakan yang kurang tepat atau tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya dalam perilaku selalu ada hasrat upaya, kecenderungan, pemenuhan kebutuhan dalam bentuk aksi atau tindakan seseorang. Hal ini seorang guru berproses dari hasil pemikiran untuk berkomunikasi, memberikan stimulus tanggapan dalam berdialog, berubah menjadi aktif sehingga menemukan pokok permasalahan yang dihadapi peserta didik dan pengakuan atas kebutuhan peserta didik dalam perbaikan interaksi ke depan. Tahap ketiga adalah proses menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan substansial dan penuh makna guna mendorong secara psikologis dan rasional sehingga muncul motivasi secara intrinsik. Peserta didik mampu menghubungkan keyakinannya pada aksi tindakan yang kurang tepat yang merupakan kesalahan. Selanjutnya, peserta didik yakin berdasarkan nilai kebajikan. Narasi kasus pertama. Ratwa adalah peserta didik tidak terima diambil buku PR-nya oleh temannya tanpa sepengetahuannya. Ia tidak dapat menahan gejolak emosinya. Berikut narasi dalam sebuah skenario guna menyelesaikan persoalan pendekatan segitiga restitusi. Ya, selamat pagi Ratwa. Pagi Pak. Bapak memanggil Ratwa datang ke sini. Ada yang tentunya tidak jauh dari aktivitas Ratwa di sekolah. Baik Ratwa tadi Bapak menerima laporan dari sekretaris sekolah, katanya kamu habis bertengkar dengan Jihan. Iya Pak, habis di dalam buku saya itu ada PR-nya. Saya kan khawatir Jihan ingin mencontek. Kok aku mules ya? Ya, ambil ke WC yuk, biar konten. Kesempatan nih. Loh, kok buku aku gak ada sih? Gila, kamu lihat buku aku gak? Mana ya? Oh begitu. Sangat wajar jika ya kamu marah. Pasti juga ya mungkin kalau Bapak mendapatkan hal yang sama, tentunya juga Bapak akan melakukan hal yang sama, marah dan ya seperti kondisi kamu saat ini. Tapi terus tindakan apa yang kamu lakukan kepada Jihan? Tentunya saya marah-marah Pak. Terus tanpa sadar saya datangi Bang Jihan, terus mendorong mejanya. Itu kan buku aku. Jihan, kok buku aku ada
Ya pastinya kamu berbuat seperti itu, situasi alasannya seperti itu ya. Ya, ya terus dalam buku itu ada PR seni budaya katanya? Iya, ada PR seni dan budaya yang harus diserahkan. Dengan seenaknya dia mau ngambilnya, Pak. Ya wajar. Bapak pikir wajar. Kamu merasa marah karena tidak rela bukumu diambil, dan itu Bapak mengapresiasi tindakan yang kamu lakukan. Dan tidak terlalu jauh merugikan banyak orang, terkhususnya pada yang coba seandainya kamu bertengkar dan melukai. Tapi syukurlah, tapi inilah contoh yang contoh yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini. Yuk, sampai kamu mendorong meja dan kamu bisa luka, itu bisa fatal. Maka kamu hal tersebut menggambarkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Menurut kamu, apakah keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Saling menghormati antar teman. Oh ya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting untuk kamu. Kalau menurut Ratwa itu penting. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan dan saat kamu sedang emosi dan marah. Harusnya sih saya bisa lebih sabar, Pak. Itu yang lebih bagus dan menyadarinya. Ratwa, apakah bersedia memperbaiki masalah ini dan apa bersedia yang akan dilakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan bersedia bersabar dan menerima marah ketika ada teman yang mengambil buku saya. Saya akan melaporkannya ke Bapak sebagai wakil wali kelas dan guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali. Tindakan kamu, Ratwa, tetap semangat dan sekarang silakan kembali di kelas. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rada Muslimah dari kelas 10A. Saya senang sekali ketika diajak berdialog dengan Bapak Guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Dari hal tersebut, sepertinya saya harus belajar lebih banyak lagi nih tentang kesabaran dan saling menghormati antar teman. Terima kasih. Narasi kasus kedua. Alip sering tidak mengerjakan beberapa tugas mata pelajaran sehingga berdampak pada beberapa mata pelajaran yang tertinggal. Berikut narasi dalam skenario guna menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Alip. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Baik, Alip. Tadi Bapak selesai rapat dan mendapatkan laporan dari beberapa guru. Katanya kamu tidak mengerjakan tugas di kelas. Apa betul? Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Menurut ingatan Alip tentu ada beberapa kali mata pelajaran. Ada Ya. 6 mata pelajaran, Pak. Ya, tidak mengerjakan tugas itu tentu kesalahan, bukan? Iya, itu kesalahan, Pak. Baik, Alif. Berbuat kesalahan itu hal manusiawi. Menurut Bapak, setiap orang pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak juga pernah mengerjakan tugas. Dan itu berdampak pada diri Bapak pada saat itu, sehingga menumpuk pekerjaan. Tapi yang terpenting, kita sebagai manusia belajar dari kesalahan atas sikap dan tindakan yang kita perbuat, dan menimbulkan perlu ada usaha perbaikannya. Bagaimana? Setuju? Iya, saya setuju, Pak. Setuju, Alif. Kita cari solusinya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas tidak disiplin, Pak. Ya, disiplin penting itu untuk kamu? Penting sekali, Pak. Kalau mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu dan bisa menghargai waktu, Pak. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita, seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita terkait dengan apa yang kita kerjakan. Menjadi tidak menumpuk contohnya, tapi dapat melatih mengelola waktu dengan baik.
Iya Pak, saya menyesal sudah sering tidak mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran. Saya akan minta kepada Bapak, Ibu guru akan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ya, Alif, sikap yang baik telah kamu tunjukkan. Sudah, lakukan dengan cara minta maaf menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak mengerjakan tugas dan tidak terlambat lagi mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Saya akan mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran sesuai dengan waktunya Pak. Baik, Alif, kamu sudah menemukan solusi yang tepat bagi diri kamu. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu juga tidak terlambat lagi mengerjakan tugas-tugas di sekolah, dan mata pelajaran yang lain juga tentunya akan dikerjakan dengan baik. Baik, kalau begitu Alif silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih atas solusinya ya Pak. Sama-sama, Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alaidansyah dari kelas 10H. Terima kasih kepada Bapak Guru. Apa yang saya rasakan masih harus lebih fokus dan rajin lagi untuk belajar. Dan saya senang sekali bisa diajak berdialog dengan Bapak Guru guna menemukan solusi atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Dan saya akan memicu diri saya dan tidak akan malas lagi untuk mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran agar tidak terlambat. Terima kasih atas solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah menyaksikan narasi dalam video ini. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Sahabat Guru Indonesia, merdeka mengajar, merdeka belajar.